Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana meracik herbal gurah sehingga menjadi gurah yang bisa mengeluarkan lendir dengan maksimal. Terlebih dahulu saya menyampaikan salah satu manfaat gurah itu selain mengeluarkan lendir yang ada di leher, kemudian gurah itu juga bisa menyembuhkan flu ataupun batuk seperti itu. Kemudian masalah pernapasan, asma dan sebagainya. Dengan gurah maka lendir-lendir atau kotoran-kotoran yang ada di paru-paru, terutama para perokok ini, insya Allah itu makin digurah akan makin bersih paru-paru bahkan sampai tenggorokannya. Baik teman-teman sekalian, apa saja yang perlu kita persiapkan? Yang pertama kita lihat sini, kita harus siapkan pertama tisu. Ini nanti sebagai penyaring atau boleh juga teman-teman pakai kain halus. Kemudian ada saringan, ada gelas, kemudian ada madu murni, ada minyak zaitun. Jadi minyak zaitunnya yang original seperti itu. Jangan menggunakan minyak zaitun yang ada tambahan parfum dan sebagainya. Kemudian ada pipet, ini untuk mengangkat racikan gurah. Kemudian ada sendok, ya. Kemudian ini yang terpenting, ya, ini serbuk gurah. Jadi teman-teman sekalian, serbuk gurah ini sudah kami racik dengan maksimal sehingga ketika orang digurah itu tidak mengalami sakit ataupun perih di bagian hidung maupun ke kepala seperti itu. Jadi ini sudah ada dibekali kalau teman-teman membeli daripada ramuan gurah ini, itu sudah dibekali dengan takaran sendok yang kecil. Bagaimana cara pelaksanaannya, ya? Yang pertama teman-teman sekalian, itu bisa menggunakan air panas ataupun lebih maksimal kita merebus air, ya. Baik, kita ambil air yang bersih, ya, air minum, jangan menggunakan air keran. Berapa banyak? Cukup 1/2 gelas saja. Ini 1/2 gelas ini sudah banyak, ya. Kemudian kita siapkan alatnya, pastikan pancinya ini bersih, ya. Oke. Kemudian teman-teman dididihkan dia, ya. Ini tidak butuh waktu lama karena airnya hanya sedikit. Ya. Begitu sementara dipanaskan air ini teman-teman sekalian, kalian mengambil ramuan gurahnya, ya. Cukup 1 sendok saja, seperti ini, 1 sendok, ya. Oke, itu sudah mendidih seperti ini, ya. Kemudian kita ambil. Sebelumnya kita harus siapkan dia punya saringan, ya. Menggunakan gelas tadi, ya, disaring. Oke. Kenapa harus disaring? Supaya ketika proses gurah ini itu ampas dari ramuan ini atau racikan ini itu tidak masuk ke hidung. Pelan-pelan saja. Oke. Ya. Begini penampakan Oke.
Ini gunanya apa teman-teman? Nanti kalau kita gurah ada yang tersisa, ini bisa kita masukkan ke botol kosong ini, kemudian dimasukkan di kulkas. Ini bisa kita gunakan lagi besok hari, seperti itu ya. Kemudian kita ambil sendok, dicampur dengan madu asli ya. Berapa banyak madunya? Cukup setengah sendok teh saja ya, jangan terlalu full. Kemudian kita aduk. Jadi teman-teman sekalian, pastikan madunya adalah madu murni ya, pastikan madu murni ya. Oke, setelah itu kita teteskan minyak zaitun. Berapa banyak minyak zaitun yang kita gunakan? Nah, minyak zaitun tidak boleh terlalu banyak ya, cukup 1, 2, 3 tetes saja. Kemudian diaduk lagi. Oke, kemudian kita tunggu sampai ramuan ini dingin ya, jangan dipakai hangat, apalagi panas seperti ini. Kita tunggu dingin ya. Sambil menunggu waktu dinginnya ini, maka teman-teman sekalian kembali merapikan dari tutup botol ramuan tersebut ya. Ini lama dipakai ya, rapikan kembali. Kemudian prosesnya teman-teman sekalian, ini menggunakan pipet ya, ditekan seperti ini. Nah, ya, cukup ukurannya seperti itu. Jadi diratakan ya teman-teman. Nah, jangan ada yang banyak dan jangan ada yang sedikit ya. Caranya diratakan ya, seperti itu ya. Nah, bisa dikurangi sedikit. Oke. Nah, inilah yang digunakan untuk menggurah, seperti itu ya. Kalau teman-teman lihat campurannya belum terlalu tercampur, mungkin minyaknya, teman-teman bisa diaduk dengan menggunakan pipet ini. Tekan, lepas, tekan, lepas. Ini juga membantu supaya campuran di ramuan ini cepat dingin ya. Ingat teman-teman, jangan dipakai dalam keadaan hangat ya, tunggu dia benar-benar dingin. Ya. Ini satu pipet ini teman-teman sekalian, ini untuk satu kali gurah ya. Jadi 1 kali gurah, ambil lagi, bisa diulangi sampai 2-3 kali seperti itu. Kalau kliennya sudah merasa bersih di dadanya, kemudian di tenggorokannya sudah plong, ya sudah cukup 1 kali. Kalau dia merasa masih ada, dilakukan 2-3 kali tetesan. Bagaimana persiapannya teman-teman? Mari kita lihat persiapan gurah ya. Teman-teman, persiapan gurah ini kita lebih bagus dilakukan dengan posisi berbaring ya. Pertama, teman-teman sekalian siapkan alas ya, siapkan alasnya, kemudian tempat lendir ya. Ini tempat lendir, usahakan ada plastiknya, jangan langsung di wadah ya. Ini. Kemudian bagi klien yang suka pakai bantal boleh pakai bantal, adapun yang tidak suka juga nggak apa-apa ya, pakai bantal untuk nyender itu ya. Dimasukkan ke dalam lapisan bed ya.
Bagaimana prosesnya ketika ada klien, ya? Ketika ada klien datang, maka klien ini disuruh untuk berbaring, ya. Baring Bapak. Oke. Ya. Posisinya berbaring. Kepala agak naik sedikit, ya. Menanggak seperti itu, ya. Agak naik sedikit, dia tidak terlalu naik dan tidak terlalu turun. Fungsinya apa? Supaya cairan ini tidak kembali lagi, ya. Ya. Ini cairannya sudah dingin ya, teman-teman. Coba lihat porsinya, ya. Lihat, satu kali tarikan begini, ya. Bisa teman-teman posisikan ini tekanannya bagaimana supaya bisa rata. Oke. Iya. Ini kalau tidak dipencet tidak jatuh ya. Jadi ini Nabi SAW, ada riwayat yang pernah saya baca, ketika Nabi habis bekam beliau juga digurah, ya. Jadi gurah ini adalah sunnah, seperti itu, ya. Jadi prosesnya bagaimana? Proses gurah ini teman-teman sekalian, ya. Proses gurah ini kliennya disuruh tahan di pangkal hidung seperti itu. Berapa lama? Begitu kita masukkan, tahan sampai 15 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Jadi ditahan di pangkal hidung, jangan dilepas, ya. Setelah 15 detik, kemudian kliennya disuruh balik badan. Balik badan ke sini. Balik badan itu apa yang dilakukan ini setelah 15 detik itu, kliennya disuruh melepaskan. Begitu ditahan di sini langsung dilepas sehingga turun ke tenggorokan. Turun tenggorokan, suruh telan saja, gitu. Disuruh telan saja. Kenapa disuruh telan? Untuk memancing dahak ataupun lendir yang ada di leher maupun yang ada di paru-paru, seperti itu. Disuruh, jangan dibuang, seperti itu, ya. Kemudian jangan juga dilepaskan ke kepala, gitu ya. Baik, kita mulai. Jadi ini masuknya bersamaan, ya. Masuknya bersamaan. Jadi jangan terlalu masuk, cukup disandarkan di di ujung hidung seperti ini. Baru tekannya pelan-pelan bersamaan. Bismillah. Ya, agak naik sedikit lehernya. Ya, oke. Tahan pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, balik badan. Kemudian kliennya disuruh bernapas lewat mulut, dibuka mulutnya. Jadi kliennya bernapas lewat mulut. Gitu. Jangan bernapas lewat hidung, lewat mulut saja. Dibuka saja mulutnya, bernapas keluar masuk seperti itu. Ya. Oke. Bernapas keluar. Jadi teman-teman, 5 menit, 10 menit ke depan klien ini akan mengeluarkan dahak ataupun mengeluarkan lendir lewat mulutnya. Ada juga yang lewat hidung, tapi lewat hidung ini tidak terlalu banyak. Yang banyak itu biasanya lewat mulut. Tapi tergantung dari kondisinya, lendirnya di mana, seperti itu, ya. Sambil menunggu dahaknya keluar, bisa kita adakan relaksasi bagian sini, bagian leher, ya, gitu, supaya tidak terlalu merasakan rasa daripada ramuan gurah ini, seperti itu, ya. Relaksasi, gitu, ya. Baik, ini jadi teman-teman tinggal ditunggu saja, maka dahaknya ataupun lendirnya akan keluar, seperti itu. Setelah keluar itu kering, nanti kita bisa lakukan lagi, ya. Lakukan 2 kali sampai 3 kali, seperti itu. Kemudian sisanya ini bisa disimpan sampai 2 hari, seperti itu. Disimpan di lemari es sampai 2 hari.
Ya, begitu teman-teman ya. Ini sudah mulai keluar lendirnya. Jadi insya Allah Totiarella ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Yang menjadi inti dari gura ini teman-teman sekalian, dipastikan bahwa ramuan yang kita gunakan itu tidak menyakiti klien kita, seperti itu. Jangan sampai meracik sendiri kemudian menyebabkan rasa sakit di kepala, pusing dan sebagainya, seperti itu ya. Boleh teman-teman sekalian, ada yang mau melakukan gura ini, bisa dilakukan di rumah dengan keluarga, silahkan. Dan insya Allah tidak berbahaya selama menggunakan ramuan yang kami rekomendasikan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.